Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dr. Anda Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah prosa fiksi dan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daratista selaku moderator dari kelompok 10 yang akan membimbing jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Anissa, kedua Mutia Pusparani, ketiga saya sendiri, keempat Muhammad Dimas Pratama. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi pertama yang akan dibacakan oleh Dimas. Pada Dimas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Pratama dengan NIM A1B1-21049 akan menyampaikan atau menyajikan materi pertama. Pendekatan atau approach berarti pandangan awal peneliti terhadap karya sastra yang meliputi: yang pertama, apakah karya sastra tersebut sebagai objek yang mandiri dengan pengertian terlepas dari kepentingan pengarang dan pembaca. Yang kedua, apakah karya sastra tersebut sebagai objek yang dikaitkan dengan pengarang atau pencipta. Dan yang ketiga, apakah karya sastra tersebut sebagai objek yang dikaitkan dengan kepentingan pembaca atau penikmat. Pendekatan merupakan pijakan dasar yang menentukan sikap peneliti dan pemilihan teori, dan juga penerapan metode dan penilaiannya. Teori, secara umum yang dimaksud dengan teori adalah suatu sistem ilmu atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengetahuan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum untuk suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Teori sastra adalah studi prinsip kategori dan kriteria yang dapat dipacu dan dijadikan titik tolak dalam telaah di bidang sastra. Selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji berikutnya. Baiklah, saya Anissa, saya akan memaparkan materi berikutnya. Metode. Dalam pengertian yang luas, metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas. Langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode juga berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah dipecahkan dan dipahami. Pendekatan sebagai suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan oleh seseorang sewaktu mengapresiasi karya sastra dapat bermacam-macam. Keanekaragaman pendekatan yang digunakan itu dalam hal ini lebih banyak ditentukan oleh: pertama, tujuan dan apa yang akan diapresiasi lewat teks sastra yang dibacanya. Yang kedua, kelangsungan apresiasi itu berproses lewat kegiatan yang seperti apa dan bagaimana. Dan yang ketiga adalah landasan teori apa saja yang digunakan dalam kegiatan apresiasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Pusparani. Saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan emotif. Pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan membaca. Ajukan emosi itu dapat berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi adanya pendekatan emotif ini adalah pandangan bahwa cipta sastra merupakan bagian dari karya seni yang hadir di hadapan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga maupun memberikan hiburan dan kesenangan. Dan dengan pendekatan emotif inilah diharapkan pembaca mampu menemukan unsur-unsur keindahan maupun kelucuan yang terdapat dalam suatu karya sastra. Karena itulah, dalam pelaksanaannya, pendekatan emotif ini akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang adakah unsur-unsur keindahan dalam cipta sastra yang akan saya baca ini, bagaimana cara pengarang menampilkan keindahan itu,
dan bagaimana wujud keindahan itu sendiri setelah digambarkan oleh pengarangnya, bagaimana cara pembaca menemukan keindahan itu, serta berapa banyak keindahan yang dapat ditemukan. Selain berhubungan dengan masalah keindahan yang lebih lanjut, berhubungan dengan masalah gaya bahasa seperti metafor, simile, maupun pengaturan penaraan yang mampu menghasilkan panorama yang menarik. Penikmatan keindahan itu juga dapat berhubungan dengan penyampaian cerita, acara, maupun gagasan tertentu yang dapat memberikan hiburan kepada pembaca. Untuk menemukan dan menikmati cipta sastra yang mengandung kelucuan, Anda tentunya juga harus memilih cipta sastra yang termasuk dalam ragam-ragam tertentu. Ragam itu misalnya humor, satirik, sarkasme, maupun ragam komedi. Materi terakhir atau materi keempat yaitu pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan gagasan. Tanggapan maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis, ataupun agamis sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Dalam pelaksanaannya, penggunaan pendekatan didaktis ini diawali dengan upaya pemahaman satuan pokok pemikiran yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Satuan pokok pikiran itu pada dasarnya didasari dari paparan gagasan pengarang, baik berupa tuntutan ekspresif, komentar, dialog, lakuan, maupun deskripsi peristiwa dari pengarang atau penyairnya. Dalam penerapan pendekatan didaktis ini sebagai pembimbing kegiatan berpikirnya, pembaca dapat berangkat dari pola berpikir. Misalnya jika maling kundang itu akhirnya mati karena durhaka kepada ibunya, maka dalam hidupnya manusia itu harus bersifat baik kepada kedua orang tua. Baiklah, itulah penyampaian materi tentang pendekatan emotif dan didaktis dari kelompok 10. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, yang mana kita akan melakukan proses tanya jawab melalui kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan menyampaikan pertanyaannya bisa langsung ketik di kolom komentar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selaku moderator dari kelompok 10, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.